Orang ini dulu merasa dirinya punya kendali penuh atas hubungan kalian, bahkan atas perasaanmu sendiri. Tapi semesta sedang membalikan peran. Kini dia yang terbakar cemburu, menahan luka dalam diam, dan tak kuat lagi melihat kamu melangkah tanpa menoleh ke belakang. Ketika kamu mulai bahagia dengan seseorang yang baru, dia tak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Dia menangis, dia goyah, dan akhirnya dia akan berlutut meminta kamu kembali. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini akan berlutut kepadamu. Dia menangis karena tidak ikhlas melihatmu berbahagia dengan yang lain. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Six of Pentacles mengungkapkan bahwa sebelumnya dalam dinamika hubungan ini terdapat sebuah ketimpangan yang sangat mencolok dan mendalam. Kamu selalu menjadi pihak yang memberi, mengorbankan waktu, perhatian, energi, serta penuh pengorbanan tanpa henti. Sementara dia hanya menerima tanpa memberikan apapun yang sepadan. Ketimpangan ini tidak hanya sebatas pada aspek materi, tetapi juga menyentuh lapisan emosional dan spiritual, menciptakan luka tersembunyi dan perasaan tidak adil yang akhirnya menumpuk selama waktu yang panjang. Ketika hubungan berlangsung, ketidakseimbangan ini perlahan membentuk dasar dari ketidaknyamanan yang tersembunyi, yang kemudian berkembang menjadi luka batin yang sulit diungkapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, energi mulai berbalik dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kamu yang selama ini selalu mengalah, menyesuaikan diri, dan menundukkan keinginanmu demi menjaga hubungan, perlahan mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa diperlakukan sembarangan dan tidak lagi bisa terus-menerus menanggung beban sendiri. Kamu mulai menempatkan dirimu pada posisi yang seharusnya. Sebagai pribadi yang layak mendapat cinta dan penghargaan setara, bukan sebagai objek yang dimanfaatkan atau disalahgunakan. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan kesadaran diri, keberanian untuk menetapkan batas, dan tekad untuk memperbaiki pola hubungan yang tidak sehat. Kamu mulai memahami bahwa hubungan yang sejati adalah hubungan yang saling memberi dan menerima secara adil, di mana kedua belah pihak saling menghormati dan mendukung. Saat ini, kamu sedang menata ulang pola hubungan tersebut agar lebih sehat, penuh makna, dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan saling pengertian. Kamu semakin yakin bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin tidak bisa diperoleh dari ketergantungan atau manipulasi, melainkan dari hubungan yang saling menghargai dan saling mencintai tanpa paksaan. Perubahan ini adalah bentuk pembebasan dari belenggu masa lalu yang penuh ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Dan kamu mulai menyusun fondasi baru untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Ace of Pentacles muncul sebagai pertanda yang sangat positif, bahwa keberlimpahan dan awal yang baru kini sedang menunggu di depanmu. Kehidupanmu secara perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas yang lebih kokoh dan nyata. Bukan hanya dari segi materi, seperti kestabilan finansial, pekerjaan yang mapan, dan keamanan ekonomi, tetapi juga dari aspek emosional dan spiritual. Kamu mulai menyadari bahwa keberhasilan sejati tidak hanya berasal dari kekayaan materi semata, melainkan dari kedamaian batin dan hubungan yang sehat. Saat kamu bersinar, menunjukkan potensi terbaik dirimu, orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan perubahan positif yang terjadi dalam dirimu. Mereka menyadari bahwa kamu telah berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, penuh keyakinan, dan memiliki visi yang lebih jelas tentang masa depan. Orang yang dulu meremehkanmu, yang meragukan kemampuan dan nilai dirimu, mulai merasa kehilangan kendali karena mereka melihat apa yang dulu mereka abaikan dan anggap remeh. Sekarang justru menjadi pusat perhatian dan perhatian orang lain.
Ini adalah bukti bahwa kamu sedang membangun fondasi yang kokoh dan stabil untuk masa depan yang penuh harapan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Knight of Wands menunjukkan bahwa energi mantan ini mulai menjadi gelisah dan tidak tenang. Ia merasakan ketidakpastian dan kekhawatiran karena kenyataan bahwa kamu mulai melangkah maju tanpa dia. Ia datang dengan dorongan emosional yang sangat kuat, penuh semangat dan keinginan untuk kembali ke dalam hidupmu. Namun di balik itu semua, terdapat unsur nekat dan impulsif yang cukup berbahaya. Ia ingin kembali, tetapi bukan karena ketulusan dan cinta yang sejati, melainkan karena obsesi dan ketakutan kehilanganmu secara permanen. Ia terbakar oleh kenyataan bahwa kamu mampu melanjutkan hidup tanpa kehadirannya. Dan hal ini membuatnya merasa terancam dan kehilangan kendali atas situasi. Perasaan gelisah ini adalah cerminan dari ketidakamanan yang selama ini tersembunyi dan tidak tersampaikan. Sebuah rasa takut yang mendalam bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan kini ia berusaha keras untuk menarik perhatianmu kembali. Meskipun dengan cara yang mungkin tidak sehat, tidak jujur dan penuh manipulasi. Ini adalah fase di mana energi mantan mulai menunjukkan keputusasaan dan keinginannya untuk mendapatkan kembali apa yang dulu ia anggap miliknya. Knight of Cups menunjukkan bahwa sisi romantis yang pernah ada di dalam hubungan ini mulai muncul kembali, tetapi bukan dari dia. Ada sosok baru yang muncul dalam hidupmu yang lebih lembut, penuh pengertian, dan penuh empati. Sosok ini datang dengan niat baik, mampu menghargai perasaanmu dan berusaha membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran, saling pengertian, dan kasih sayang yang tulus. Mungkin kamu belum sepenuhnya menyadari keberadaannya, tetapi energi penyembuhan ini adalah anugerah dari semesta, setelah melalui badai panjang dan penuh tantangan yang kamu lalui. Mereka hadir sebagai simbol harapan dan penyembuhan, membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hubungan sebelumnya, dan membawamu ke arah yang lebih sehat dan penuh makna. Mereka menawarkan rasa aman, kehangatan, dan cinta yang sejati, memberimu kesempatan untuk memulai lembaran baru yang penuh harapan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tulus. Sosok ini adalah energi penyembuhan dari semesta, yang mengingatkan bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang menghargai dan menghormati siapa dirimu sebenarnya. Ten of Wands mengungkapkan bahwa selama ini, kamu menanggung beban emosional yang sangat berat dan penuh tekanan. Kamu merasa harus selalu kuat, tegar, dan mampu menanggung segala kesulitan seorang diri, merasa bahwa itu adalah bagian dari perjuangan hidup dan tanggung jawab yang harus dipikul. Beban ini bisa berupa tanggung jawab sosial, beban emosional dari masa lalu, atau bahkan rasa bersalah yang terus membayangi, membuatmu merasa kelelahan dan kehabisan tenaga. Kamu merasa kelelahan dan ingin berhenti sejenak. Tetapi semesta melihat semua perjuangan dan penderitaan yang kamu alami. Kini saatnya kamu meletakkan beban tersebut, karena kamu sebenarnya sangat berhak untuk bahagia dan merasakan kedamaian tanpa harus merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Kamu perlu memberi ruang untuk dirimu sendiri, menerima bahwa kamu tidak harus selalu kuat dan mampu menanggung semua beban sendiri. Dengan melepaskan beban ini, kamu membuka pintu untuk kedamaian, kebahagiaan, dan keberuntungan yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut, kelelahan, dan beban yang terlalu berat. Kamu layak mendapatkan hidup yang lebih ringan dan penuh makna. Queen of Cups menunjukkan bahwa kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, intuitif, dan penuh welas asih. Kamu semakin mampu mencintai dengan dalam dan tulus, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengenali kapan harus melepas dan melepaskan hubungan yang tidak sehat. Kearifan ini adalah hasil dari perjalanan panjang, pengalaman, dan proses batin yang telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Kamu tidak lagi mudah dimanipulasi oleh air mata, rayuan, atau permainan emosional orang lain. Kamu belajar mengenali batas-batas dirimu dan menjaga dirimu dengan penuh hormat dan kelembutan.
Inilah yang membuat dia kehilangan keseimbangan dan merasa frustrasi, karena dia tidak lagi bisa memanfaatkan kelemahanmu untuk keuntungan pribadi. Kamu sekarang menjadi pribadi yang mampu mengendalikan emosimu sendiri, tanpa kehilangan kehangatan dan kelembutan hati yang membuatmu tetap menarik dan penuh pesona. Kamu tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga jarak, sehingga hubunganmu menjadi lebih sehat dan penuh makna. Ten of Cups dan Ten of Pentacles menunjukkan potensi luar biasa untuk masa depanmu jika kamu terus berjuang dan percaya pada dirimu sendiri. Mereka adalah simbol dari kebahagiaan sejati dan kekayaan spiritual yang akan datang jika kamu mampu membuka hati dan membiarkan semesta membimbingmu. Kebahagiaan ini bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang dapat kamu raih melalui usaha, keberanian, dan ketekunan. Masa depanmu penuh harapan dan cemerlang, dan kamu layak mendapatkan semua itu dari orang yang benar-benar memahami, menghargai, dan mencintai apa adanya dirimu. Ini adalah masa di mana kamu akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dalam dirimu sendiri dan dari hubungan yang sehat dan penuh makna yang kamu bangun. Percayalah bahwa perjalanan hidup ini membawa kamu ke tempat yang lebih baik, penuh kedamaian dan penuh cinta yang tulus. Knight of Swords menandakan bahwa akan ada komunikasi mendadak dari masa lalu yang datang kembali ke dalam hidupmu. Ia akan muncul dengan kata-kata tajam, penuh urgensi, dan mungkin dramatis, sebagai upaya terakhir untuk menarik perhatianmu kembali. Pesan-pesan yang dia bawa bisa berupa permintaan maaf, penyesalan, atau bahkan tuntutan agar kamu kembali ke pelukannya. Namun perlu diingat bahwa kata-kata ini bisa jadi bersifat impulsif dan penuh emosi, bukan berdasarkan kedalaman niat tulus dan kejujuran. Kamu harus berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi situasi ini, karena tidak semua yang diucapkan dari masa lalu adalah kebenaran, dan bukan semua usaha kembali ini berasal dari niat yang tulus. Ini adalah ujian untuk melihat seberapa jauh kamu telah berkembang, dan seberapa kuat komitmenmu terhadap kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Jangan biarkan kata-kata dramatis dan emosional itu memancingmu kembali ke situasi yang mungkin tidak sehat, atau menahanmu dari perjalananmu sendiri menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh makna. Ini saatnya kamu memperkuat tekad dan mempercayai bahwa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan sejati dan tidak perlu kembali ke hubungan yang merugikan dan tidak sehat. Orang ini memang akan datang kembali. Dia akan menangis. Dia akan berlutut jika perlu, karena egonya sudah runtuh dan dia tak bisa lagi berpura-pura kuat. Tapi kamu berada di persimpangan besar. Pilihannya bukan lagi tentang dia, tapi tentang siapa yang benar-benar pantas berdiri di sampingmu. Karena ketika semesta sudah mempersiapkan cinta yang sehat, kamu tidak harus kembali pada luka, hanya karena seseorang baru sadar bahwa kehilanganmu menyakitkan. Apakah permintaan maafnya tulus, atau hanya karena egonya terluka? Permintaan maaf yang datang kepadamu saat ini, yang diwakili oleh energi Knight of Swords, Knight of Wands, dan Ten of Wands, sejatinya mengandung lapisan-lapisan makna yang jauh lebih kompleks daripada sekadar ungkapan penyesalan yang tulus. Ketika kita mengamati ketiga kartu ini secara bersamaan, kita dapat memahami bahwa apa yang tampak sebagai permintaan maaf hanyalah sebagian kecil dari gambaran yang lebih besar, sebuah cermin dari ketidakmampuan, ketakutan, dan luka emosional yang belum sepenuhnya sembuh dari dalam diri orang ini. Ia mungkin berpikir bahwa kata-kata permintaan maaf akan cukup untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuannya menghadapi kenyataan. Tetapi sesungguhnya, di balik itu semua tersembunyi motivasi yang lebih mendalam dan kompleks yang perlu kita gali lebih jauh. Knight of Swords, yang dikenal sebagai sosok yang impulsif, cepat bereaksi, dan sering bertindak berdasarkan dorongan emosional sesaat, menunjukkan bahwa permintaan maaf ini seringkali muncul tanpa pertimbangan matang.
Ia mungkin tiba-tiba muncul dengan kata-kata yang terdengar tulus dan penuh janji. Tetapi di balik itu, semua tersembunyi ketakutan akan kehilangan kendali. Rasa takut akan ditinggalkan, dan kekhawatiran akan ketidakpastian. Ia merasa bahwa kekuatannya untuk mengendalikan hubungan ini mulai melemah, dan ketakutan akan kehilangan posisi dominan dalam hidupmu membuatnya merasa terancam. Permintaan maaf dari Knight of Swords seringkali lebih bersifat reaktif dan impulsif, di mana kata-kata tersebut digunakan sebagai pelarian untuk menenangkan rasa bersalah, yang menekan dan mengurangi rasa takut akan kehilangan kontrol, bukan sebagai bentuk refleksi mendalam atas kesalahan yang telah dilakukan. Di sisi lain, Knight of Wands membawa pesan tentang gairah yang membara dan keinginan kuat untuk merebut kembali apa yang pernah dimilikinya. Ia bersemangat dan penuh semangat dalam usaha menuntaskan hasratnya untuk kembali mendapatkan perhatian dan kekuasaan atas hubungan ini. Tetapi sayangnya, kecepatan dan keberanian yang ia tunjukkan seringkali tidak diimbangi oleh rencana jangka panjang yang matang. Ia lebih didorong oleh dorongan hati dan keinginan sesaat, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan atau kata-katanya. Ketika ia mengucapkan permintaan maaf, muncul pertanyaan penting. Apakah ia benar-benar siap untuk melakukan perubahan yang mendalam? Ataukah ia hanya ingin kembali karena melihat kamu bahagia dan bersinar tanpa dia, sehingga keberadaannya mulai terasa tidak lagi penting dalam hidupmu? Apakah permintaan maaf ini adalah usaha tulus untuk memperbaiki hubungan, atau sekadar upaya untuk menutupi rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam akan kehilangan kontrol? Sementara itu, Ten of Wands memperlihatkan beban emosional dan mental yang telah lama ia abaikan dan biarkan menumpuk di pundaknya. Beban ini yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, menjadi sumber ketegangan dan kelelahan yang mendalam. Ketika sosok ini datang dengan penyesalan dan tangisan, itu bisa saja menjadi akibat dari semua luka, karma, dan beban emosional yang selama ini ia tahan dan sembunyikan, yang akhirnya memuncak karena tidak mampu lagi ia tahan. Tetapi, penting untuk diingat bahwa penyesalan ini tidak selalu berasal dari kesadaran dan penerimaan atas kesalahan yang telah dilakukan, melainkan sebagai hasil dari tekanan dari dalam dirinya sendiri, dan takdir yang memaksa dia untuk menghadapi kenyataan pahit, bahwa ia telah menyembunyikan rasa takut, rasa bersalah, serta ketidakmampuannya untuk menghadapi kenyataan lebih dalam. Penyesalan ini mungkin lebih bersifat sebagai reaksi terhadap ketidakberdayaan dan rasa takut kehilangan kontrol, daripada sebagai bukti ketulusan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan secara jujur dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, permintaan maaf yang diajukan bukanlah cerminan dari kedalaman emosional yang tulus dan ketulusan yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, ia mencerminkan ketidakmampuan orang ini untuk menghadapi dan mengatasi luka, serta ketakutan yang selama ini ia sembunyikan dan abaikan. Ia mungkin berharap bahwa dengan mengungkapkan penyesalan, ia bisa mendapatkan kembali perhatian, pengakuan, dan kontrol atas situasi yang selama ini terasa tidak stabil baginya. Tetapi, apakah ia benar-benar bersedia untuk melakukan perubahan yang nyata dan mendalam? Perubahan yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kejujuran terhadap diri sendiri maupun terhadap orang yang dicintainya. Proses ini bukanlah hal yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kelemahan, ketekunan dalam memperbaiki diri, dan kejujuran yang mendalam terhadap perasaan dan niatnya sendiri. Oleh karena itu, saat kamu mendengar permintaan maaf dari orang ini, penting untuk menilai lebih jauh niat dan motivasi di baliknya. Apakah ini sekadar upaya untuk menenangkan rasa bersalah dan menutupi ketakutan, atau benar-benar sebuah langkah menuju perubahan yang tulus dan berkelanjutan? Apakah ia bersedia menanggung konsekuensi dari perubahan yang harus dilakukan demi membangun hubungan yang sehat, penuh kepercayaan dan saling menghormati? Karena, pada akhirnya, permintaan maaf yang tulus dan bermakna tidak hanya tentang kata-kata, tetapi tentang komitmen untuk bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi,
serta keberanian untuk menghadapi luka dan ketakutan yang selama ini tersembunyi. Tanpa itu, permintaan maaf hanyalah cermin dari ketakutan dan kekhawatiran yang belum terselesaikan, bukan tanda kedalaman hati dan niat untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Dalam kedalaman hatinya, mungkin orang ini merasa bahwa dengan mengungkapkan permintaan maaf, ia mendapatkan sedikit rasa lega, sebuah cara untuk menenangkan perasaannya sendiri, agar tidak terlalu terbebani oleh rasa bersalah dan kekhawatiran akan kehilangan segalanya. Ia mungkin percaya bahwa ungkapan penyesalan itu akan cukup untuk mengembalikan keadaan seperti semula, atau setidaknya mengurangi jarak dan ketegangan yang selama ini membelenggu hubungan mereka. Tetapi, dalam kenyataannya, permintaan maaf ini seringkali lebih banyak didorong oleh keinginan untuk mengembalikan kendali atas situasi atau mengurangi rasa takut akan kehilangan, ketimbang benar-benar memahami dan menerima kesalahan yang telah diperbuat. Ia mungkin merasa bahwa dengan kata-kata tersebut, ia bisa menekan perasaan tidak nyaman yang selama ini menumpuk, dan berharap bahwa orang yang ia cintai akan memaafkan dan menerima pengakuan tersebut tanpa harus melalui proses yang lebih dalam dan menyakitkan. Kembali kepada energi Knight of Wands, keberanian dan semangatnya untuk kembali, mencoba dan merebut kembali apa yang pernah dimilikinya. Seringkali didasarkan pada keinginan sesaat, dorongan hati yang kuat, dan kepercayaan diri yang kadang mengabaikan kenyataan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu untuk bisa diperbaiki secara menyeluruh. Ia mungkin merasa bahwa dengan permintaan maaf, ia sudah melakukan langkah awal yang cukup untuk membuka jalan kembali ke hati orang yang dicintainya. Padahal sebenarnya, langkah ini bisa saja hanya permulaan yang dangkal dan belum mampu mengatasi akar permasalahan yang sebenarnya. Ia bersemangat untuk kembali, tetapi belum tentu memiliki rencana jangka panjang yang matang atau kesiapan untuk menghadapi konsekuensi dari perubahan yang harus dilakukan. Maka, ketika kamu mempertimbangkan permintaan maaf dari orang ini, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah di balik semangat dan keberanian itu, tersimpan niat yang tulus dan kesiapan untuk melakukan perubahan yang nyata? Ataukah ini hanya sekadar keinginan untuk kembali ke zona nyaman, tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan? Sementara itu, Ten of Wands sebagai simbol beban yang menumpuk dan luka yang tersembunyi, menunjukkan bahwa orang ini mungkin telah menanggung beban emosional yang sangat berat, yang selama ini ia abaikan atau sembunyikan dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Beban ini yang tidak jarang berupa rasa takut, rasa bersalah, dan ketidakmampuan menghadapi kenyataan, akhirnya memuncak dan tidak lagi mampu ia tahan. Ia mungkin merasa bahwa dengan mengungkapkan penyesalan secara terbatas, ia bisa mengurangi beban tersebut. Tetapi kenyataannya, penyesalan itu sendiri belum tentu berasal dari pemahaman yang mendalam terhadap kesalahan dan konsekuensinya. Lebih sering, penyesalan ini muncul sebagai reaksi terhadap tekanan dari dalam dirinya sendiri dan takdir yang memaksa dia untuk menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya sendiri, bahwa selama ini ia telah menyembunyikan rasa takut, kerentanannya, dan ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan kenyataan yang lebih dalam dan menyakitkan. Dalam konteks ini, permintaan maaf yang diajukan bukanlah sebuah cermin dari kedalaman emosional dan ketulusan yang sejati, melainkan lebih berupa reaksi spontan yang dipicu oleh rasa takut, rasa bersalah, dan kelelahan emosional yang menumpuk. Ia mungkin berharap bahwa dengan mengungkapkan penyesalan, ia bisa kembali mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang yang dicintainya, serta mengembalikan posisi dan kendali yang selama ini dirasakannya hilang. Tetapi kenyataannya, tanpa keberanian dan komitmen yang tulus untuk memperbaiki diri, permintaan maaf ini berisiko menjadi langkah yang dangkal dan hanya memperpanjang jarak yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, saat kamu mendengar permintaan maaf dari orang ini, penting untuk meninjau lebih dalam motivasi dan niatnya,
serta menilai apakah ia benar-benar bersedia menanggung konsekuensi dari perubahan yang harus dilakukan demi membangun hubungan yang tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan dan penuh kepercayaan. Pada akhirnya, permintaan maaf ini harus dilihat sebagai sebuah proses, sebuah langkah awal yang harus diikuti oleh tindakan nyata dan keberanian untuk menghadapi luka, ketakutan, dan kelemahan diri sendiri. Tanpa keberanian dan ketulusan yang mendalam, permintaan maaf hanyalah sekadar kata-kata kosong yang tidak mampu menghapus luka dan ketidakseimbangan yang telah terbentuk. Karena yang terpenting bukanlah sekadar mengucapkan kata maaf, tetapi apakah orang ini bersedia melakukan perubahan yang nyata dan berani, serta menanggung konsekuensi dari perjalanan panjang menuju perbaikan dan penyembuhan hubungan yang sejati dan bermakna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.